pemirsa, ini sebentar lagi lebaran hari raya Idul Fitri 1446 Hijriah segera datang. Jadi kami ingin membuat panduan atau mungkin ingin mengkorek bahwa nantinya saya sekarang berada di ruas jalan Pasar Randu Bratong. Ini nanti saya akan menelusuri ini jalur alternatif bagi pemudik, mulai dari Randu nanti akan ke Getas dan tembusnya ke Jalan Raya Ngawi Cepu. Jadi nanti bisa langsung ke pintu tolnya Ngawi. Ini benar-benar jalur alternatif bagi pemudik. Nantinya secara rinci bagaimana saya akan menggambarkan jalur yang nyaman bagi pemudik alternatifnya. Barangkali nanti jalur Semarang Purwodadi Pura, jalur Pantura Semarang lewat Rembang nanti padat, pemudik bisa untuk alternatifnya mengambil nanti di tol Ngawi nanti itu langsung tembus di jalan ini pemirsa. Ini untuk konstruksi jalannya sudah beton, ini nanti mulus. Ini bukan perjuangannya beliau Pak Bupati Blora, Pak Arif Lokman. Ini dibangun pada waktu periode pertamanya dibangun dengan skema dana impres jalan. Ini karena lobby-lobby beliau sehingga ini statusnya jalan kabupaten, tapi dengan skema dana impres jalan. Ini mudah-mudahan nanti akan bagi warga Blora nanti misalnya yang mau mudik ke Blora nanti bisa lewat jalur ini. Saya jamin bahwa pemirsa, mari ikuti terus, kami akan menyusuri jalan ini, jalan alternatif ini, jalur pemudik nantinya sampai ketemu di Getas sampai Ngawi. Ini yang pemirsa. Menelusuri sepanjang jalan ini ke Getas dan tembus ke Ngawi. Ke Ngawinya nanti Banjarjo. Jaraknya prediksi perkiraan dari Randu Bratong ke Getas itu 17 km. Terus dari Getas itu nanti ke Jalan Raya Ngawi itu sekitar 2,5 sampai 3 kilo. Ini baru saja ini dibangun untuk konstruksinya rigid beton. Jadi nanti para pemudik untuk melewati jalur alternatif ini dijamin jalannya bagus dan lalu lintasnya pasti tidak padat. Jalannya mulus. Sesekali juga ada truk lewat di sini, tapi ini lalu lintasnya tidak serame kalau misalnya lewat jalur Semarang Purwodadi ke Blora, apalagi Semarang lewat Pantura, Demak, terus nanti Rembang ke Blora. Yang jelas di samping jaraknya itu juga lumayan dan kondisinya pasti nanti H-7 atau bahkan H-10 itu kondisinya lalu lintas pasti sudah padat. Sekitar dari Pasar Randu sekitar kurang lebih 3 km ini jalan alternatif ini nanti Randu Bratong Getas ke Ngawi ini sudah masuk ke kawasan hutan. Kawasan hutan ini nanti sebagian masuk ke KPH Randu Bratong dan nanti sebagian lagi kalau sudah masuk ke Getas sana wilayahnya sudah perhutani KPH Ngawi. Tapi untuk jalan sama, kondisinya mulus dan cukup lebar untuk persimpangan mobil untuk roda 4 atau bahkan mungkin roda 2 dijamin di sini akan nyaman pemirsa. Pemirsa, di sepanjang jalan Randu Bratong ini menuju Getas itu di kanan kiri mungkin
untuk nanti pengguna jalan ini tidak usah khawatir. Ada di sini semacam rest area, ada warung-warung toko kecil yang disediakan masyarakat. Tentu di sini sekedar minum, makanan dan lain-lain sudah tersedia. Jadi bagi pemudik nanti yang melalui jalur ini tidak usah khawatir, misalnya nanti haus di jalan atau mungkin lapar di jalan. Di sepanjang jalan ini ada beberapa warung yang disediakan masyarakat. Tapi memang sejak jalan ini dibangun, ini sektor-sektor informal, warung-warung dari masyarakat ini bisa untuk meningkatkan ekonomi masyarakat yang ada di sekitar jalan ini, pemirsa. Di sepanjang jalan alternatif ini nanti bagi pemudik sekaligus mengenalkan atau mungkin membuktikan bahwa sebetulnya Blora itu terkenal dari kayu jati. Hutan jatinya masih begitu subur, kanan kiri ini tentunya akan nanti menambah sejuknya suasana perjalanan bagi para pemudik yang akan melalui jalur alternatif ini. Ini nanti pantang misalnya H-7, H-10 di sini jaminan bahwa di ruas jalan ini tidak akan terjadi padat lalu lintas. Pemirsa, sepanjang jalur ini Blora Randu Blatung Getas nanti tembus Ngawi memang jalannya mulus. Tapi meskipun ini nanti lewat di kawasan hutan, tapi untuk penerangan jalan sudah memadai, pemirsa. Ini salah satunya di jarak sekitar setiap setengah kilometer ada lampu penerangannya yang pakai tenaga surya. Jadi meskipun lewat tengah malam di sini bagi pemudik nanti, bagi pengguna jalan ini tidak usah khawatir. Termasuk barangkali satu hal yang diwaspadai, ini ada peringatan ya, hati-hati rawan pohon tumbang, untuk selalu waspada. Ini memang di kanan kiri jalan ini kan banyak pepohonan kayu jati ini. Kalau misalnya terjadi hujan deras disertai angin, ini perlu diwaspadai karena di sepanjang ruas jalan ini rawan untuk pohon tumbang. Ya, pemirsa ya. Mari kita ikuti, kita menyusuri ini sepanjang jalan ini sampai ke tembus ke Ngawi, pemirsa. Pemirsa, ini kami masih menyusuri jalan alternatif nanti untuk pemudik. Ini di kanan ini, pemirsa, situasinya mungkin kalau bagi pemirsa yang sudah tahu langsung kondisi di IKN atau barangkali di media-media TV, ini hampir-hampir mirip ini situasinya. Kita menyusuri di seputar IKN, pemirsa. Tapi jalan tetap masih mulus. Dan ini memang mulus nanti sampai tembus ke Ngawi. Pemirsa, kalau di persoalan view sepanjang jalan alternatif ini, Randu Blatung, Blora Randu Blatung tembus Getas, itu sangat-sangat luar biasa. Di kiri, ini saya dari arah utara, di kiri jalan ini pemandangan semacam bukit Teletabis ini sebetulnya potensi wisata ini. Kalau nanti kelak dilirik dan ini digarap begitu serius, sebetulnya ini akan menjadi khasanah potensi wisata yang ada di Kabupaten Blora. Pemirsa, kita lanjutkan. Ini saya sudah masih di kawasan hutan kanan kiri. Ini begitu rimbunnya di jalur untuk alternatif ini. Nanti pemudik akan disuguhi sepanjang jalan ini, akan disuguhi begitu rimbunnya hutan-hutan jati yang ada di kanan kiri jalan. Dan ini nanti tentu sampai ke Getas itu pemandangan semacam kayak gini. Ini Getas itu kalau dari Randu Blatung sekitar 17 km. Rimbunnya hutan jati begitu kental, begitu terlihat. Oke.
Pemirsa, saya sudah sampai di KM 15 ini, jadi 2 kilo lagi kalau dari arah Randu Batung sudah nyampe ke Ngetas. Ini di kanan saya, ini di kanan jalan dari arah Randu Batung, ini kawasan hutan milik UGM. Jadi ini memang UGM mempunyai kampus lapangan yang ada di wilayah ini pemirsa. Jadi 2 km kita akan nyampe ke Gedas, dan luasan ini hutan yang dikelola oleh UGM ini cukup luas. Di sini banyak percontohan tanaman. Ya memang kampus lapangannya UGM di sini pemirsa. Pemirsa, kita sudah melihat ini sekitar setengah kilometer sudah kelihatan itu Tugu sebagai ikonnya di Desa Getas. Ini masuknya Kecamatan Kradenan. Jadi ini memang nanti menjadi ikonnya. Di sini ada perempatan, bahkan perempatan ini Tugu Getas. Ini saya sampai ke Tugu di Desa Getas. Di sini perempatan, nanti arah lurus sampai ke perbatasan Blora Ngawi itu sekitar 2,7 km. Kalau nanti sampai kita tembus ke Ngawi, nanti akses ke pintu tol masih nanti di Banjarrejonya masih jaraknya 13 km. Ini Tugu ini dari kayu jati pemirsa ya. Ini karena memang identitasnya, ikonnya ada yang di Desa Getas. Kalau arah sana ke Telogotuwung, arah sana ke Getas, dan nanti arahnya untuk jalur alternatif pemudik ini nanti arahnya akan ke lurus sana. Era tahun 2002 di pembangunannya ini, jadi pendanaannya dari Impres Jalan. Sekali lagi ini adalah merupakan kolaborasi dari Bupati Blora dan Bupati Ngawi, sehingga jalan ini terwujud mulus sampai nanti ke Ngawi. Jadi nanti untuk pemudik melewati jalur ini sampai nanti tembus ke Randu Batung, Blora, dijamin nyaman. Perkiraan jarak tempuh nanti dari Ngawi nyampe ke Randu, karena kelebaran jalan, kemulusan jalan ini sudah memadai, tidak sampai setengah jam nanti dari Ngawi sampai ke Randu Batung.